Shalom teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita mendapatkan sekali kesempatan yang luar biasa untuk kita bersekutu di Youth Party sore hari ini. Teman-teman, ini adalah anugerah yang terbesar kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari sore hari ini kita datang mencari Tuhan dengan sukacita. Kita datang mencari Tuhan dengan antusias ya. Segenap hati kita, segenap kekuatan kita, saya percaya kalau kita mencari Tuhan, Dia akan menjumpai kita dan memberikan kita banyak sekali hal yang ajaib. Amin. Amin. Belum kedengaran suaranya, amin. Wow. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kami juga berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami boleh kembali beribadah menghadap-Mu sore hari ini. Sungguh anugerah yang terbesar buat kami Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sore hari ini kami akan bawa ucapan syukur kami dalam pujian penyembahan kami, karena kami tahu Engkau Tuhan yang menyertai kami dengan segala macam kebaikan dan kemurahan. Dan kami rindu, kami menyenangkan Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian kami, Engkau bertahta dalam setiap pujian kami. Kami percaya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau menjadi Tuhan atas ibadah kami malam hari ini. Kami serah dalam tangan Tuhan, bertahtalah atas ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, semuanya saya katakan sama-sama. Amin. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini bisa lambaikan tangannya. Wah, Tuhan kita baik, amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Dia ada tempat ini. Mari kita antusias memuji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari sambil bertepuk tangan kita nyatakan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, dan Dia ada di tempat ini bersama dengan kita. Haleluya. Sekarang nyanyikan. Tuhan, Engkau kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati. Roh-Nya membebaskan setiap kita, Roh-Nya membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Sungguh hanya Tuhan yang layak kita puji, layak kita tinggikan. Haleluya. Mari teman-teman nyanyikan. Tuhan, Engkau kuasa-Mu mengalir, siap melawat setiap kita tempat ini. Amin. Roh-Mu membebaskan, dan membangkitkan, kebesaran-Mu. Kita semua diselamatkan untuk menyembah.
segenap hati menyanyikan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yesus, Tuhan hadir di sini. Kuasanya tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasihnya juga tak besar bagi kita semua di tempat ini. Haleluya. Sambil angkat tangan semua, angkat tangan mengatakan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan senang. Kami datang bersatu, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan senada dengan surga, senada dengan bersama dengan surga, bersama dengan surga. Mari bertepuk tangan semuanya di atas kepala ya. Lagi di atas kepala semuanya. Lebih keras tepuk tangannya. Haleluya. Siap nyanyi? Siap nyanyi semuanya? Let's sing. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Since I've broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips are praised tonight. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising.
Boleh sambil angkat kedua tanganmu. Sing, I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. with everything. Lagi. I'll I'll praise you forever. I'll praise you. I'll praise you forever. With everything in me. Praise the name of Jesus. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising. Saya mau dengar suaranya teman-teman saja dong. Sing, nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop. Bisa lebih keras? Amin. Lagi. Nothing. Yes. Praising. Lagi ya. Lebih keras lagi ya. Nothing, nothing gonna stop us now. Praising. Nothing gonna stop us now. Segenap hati menyanyikan. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, praising, from praising. Oh, 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 we praise you now. Oh, Jesus, you'll be lifted up in our praise. In our life, be lifted up always. Jesus, you'll be lifted up in our praise. Be lifted up always. Be lifted up always. Anak-anak muda, saya percaya kita bisa memuji Tuhan dan lebih kuat lagi, amin. Kita bisa melompat, semuanya bisa melompat, semuanya bisa berteriak, semuanya bisa bersorak-sorai. Mari kita wujudkan dengan seluruh kekuatan kita. Siap semuanya? Siap semuanya? Yang siap katakan yes, yang siap katakan amin. Katakan yuk, katakan semuanya, katakan yuk. Jesus, you'll be lifted up in our praise, in our life. Jesus, you'll be lifted up in our praise. Be lifted up always. Be lifted up. Lebih kuat lagi, say.
Jesus, you be lifted up. Jesus, you'll be lifted up. In our praise be lifted up. In our life be lifted up. Always, Jesus, Jesus, you will be lifted up. In our praise be lifted up. Always be lifted up. Always. Teriakan. Hey, hey, hey. I was meant to praise you. I was made to praise you. I was made to worship you, oh God. Let this song of freedom open up our eyes to see your light. Let the song of praise let the sound of praise Biar musik memuji Tuhan. Tepuk tangan atas kepala semua yuk. Haleluya. And the sound of praise that I declare you as King. And the sound of praise. Sekali lagi, and the sound of praise rise. And the sound of praise rise. Declaring you as King. And the sound of praise rise. Sing it. Jesus, you be lifted up. In our praise be lifted up. In our life be lifted up. Always. Jesus, you be lifted up. In our praise be lifted up. Always be lifted up. Always. Mari sekali lagi teriakan. Hey, hey, hey. Teman-teman, dalam pujian penyembahan kita ada kuasa di atasnya. Sebab Tuhan bertahta di atas pujian kita, amin. Ketika kita memuji Tuhan, jangan setengah-setengah, karena ada kuasa di sana. Ya, jadi pastikan kamu memuji Tuhan dengan antusias. Amin. Karena kalau kita mengalami kuasa pujian penyembahan, saya percaya kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan kita, amin. Amin. Siap-siap memuji Tuhan lebih lagi. Bisa berikan suara saya buat Tuhan kita. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sebab Tuhan kita besar, jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Not gonna live by
I'm not gonna live by what I You can do anything. Sama-sama semuanya. I can do anything. I can do all day. 'Cause it's you in me. Nothing is impossible to you. Night is out of it. Strongholds are broken. I am living by faith. Through you, I can do anything. Nothing is impossible. Through you. Yes, Lord. Sekali lagi. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you in me. Nothing is impossible through you. Night is out of it. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! 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 Teman-teman, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang begitu besar. Dia lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dia jauh lebih besar daripada apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Gak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Mari kita percayakan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Kita akan percaya dengan kebesaran kehebatan Tuhan. Dia mampu melakukan hal apapun di dunia ini. Yang kedua, mari kita percayakan kebaikan Tuhan. Dia baik. Dia baik buat kita. Dia punya rencana yang baik untuk setiap kehidupan kita. Mari belajar percaya kepada kebaikan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Terus jadikan Tuhan harapan kita. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
berdaulat, Dia berkuasa. Kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan. Yes, Lord. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya bersamamu, kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Teman-teman, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Dia merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum melihatnya hari ini. Mungkin kita harus menghadapi kondisi yang sulit. Tapi percayalah, rencana Tuhan gak pernah berubah dalam hidupmu, dalam hidup engkau dan aku. Rencananya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Mari terus percaya kepada Tuhan. Gak ada satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi di luar kendali Tuhan. Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya Dia rancangkan untuk kebaikan kita. Mari setiap kita yang percaya, sambil angkat kedua tanganmu dan tandakan wajahmu ke atas. Percayakan kebesaran Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, percaya kebesaran Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu,
bersyukur ya Tuhan buat malam ini kami semua bisa berada bersama-sama di sini. Kami tahu Tuhan ini bukan suatu kebetulan. Engkau yang tarik kami, Engkau yang ingatkan kami Tuhan untuk kami beribadah setiap hari Sabtu. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, memberi kami sukacita-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman, Engkau yang beracara, Engkau yang menuntun Tuhan supaya apa yang disampaikan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Sudah kesempatan kedua aku dikasih buat bisa khotbah di sini. Tadi berusaha menjaga diri kayak nggak apa-apa, kamu bisa. Sampai sini ya panik juga ya. Oke, jadi buat kalian yang mungkin sering lihat aku tapi nggak tahu aku siapa, aku di sini kayak ngapain. Nah, aku kenalin dulu ya, nama aku Joy. Aku di sini salah satu tim leader youth di Kingdom Fun Club. Jadi aku bareng sama Babe, bareng sama Cece, bareng sama Pak Ter, dan bareng sama semua teman-teman pengurus yang lain. Begitu. Jadi aku bersyukur sih dikasih kesempatan bisa melayani di youth, bisa ketemu sama kalian, bisa kenal kalian, bisa berusaha lah untuk kayak ngapalin kalian tuh nggak cuman kalian datang sebagai jemaat, tapi berusaha biar kita ada rasa kenal, ada rasa kekeluargaan yang terjadi di sini gitu. Jadi aku langsung aja ya. Hari ini aku milih tema You See the Big Picture. Aku nggak dibawain ini ya. Jadi kenapa aku pilih tema ini? Kenapa kok aku pilih judul ini? Karena aku sendiri juga lagi ngalamin, aku sendiri juga lagi ngerasain kalau Tuhan tuh benar-benar dia tuh benar-benar pegang kendali hidup kita gitu loh. Kalau digambarin sini kan you see the big picture, aku tambahin tulisan you hold the frame. Itu lagu sih sebenarnya, itu lirik lagu. Cuman kayak kalian bayangin aja Tuhan Yesus tuh lagi ngukir hidup kalian gitu loh. Lah yang pegang ukiran Tuhan Yesus, yang pokoknya benar-benar yang ngatur warna, mau gelap, mau terang, mau apalah tuh, pokoknya tuh benar-benar Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup kalian. Nah ini aku juga lagi belajar, aku juga lagi ngalamin kalau misalkan Tuhan tuh benar-benar ada gitu loh. Jujur kadang kita merasa ya aku Kristen, aku gereja, aku berdoa, aku baca Alkitab, tapi kayak enggak ada personal touch-nya sama Tuhan gitu loh. Itu yang jujur aku alami selama ini, karena dari kecil, mungkin kalau kalian dari kecil udah Kristen ya, lahir udah Kristen. Nah, jadi kayak nggak ada spesialnya gitu loh, kayak rasanya semua hidup tuh kayak jalan aja, baik-baik aja gitu. Nah, aku pilih tema ini, You See the Big Picture, itu karena kita tuh benar-benar nggak ada apa-apanya deh dibandingin Tuhan. Makanya nggak usah sombong, nggak usah merasa kayak aku nih bisa semua, aku nih pokoknya hidupku nih aku mau nakal, aku mau baik, aku mau belajar, aku mau dolan, aku mau ibadah, aku nggak mau ibadah tuh kayak udah karep-karep itu hidupku. Enggak lah, maksudnya kayak kita tuh benar-benar nggak ada apa-apanya dibandingin Tuhan. Jadi kayak keputusan apa yang kita ambil, langkah-langkah apa yang kita ambil tuh sebenarnya semua itu karena Tuhan gitu loh, bukan karena kita sendiri yang menentukan mau gimana-gimana gitu. Terus You See the Big Picture juga menggambarkan kalau Tuhan itu nggak lihat hidupmu hari ini. Mungkin kita untuk nanti malam aja ya, misalkan guys mau makan apa, kayak nggak tahu, kayak even buat makan nanti malam pun kayak kalian nggak tahu. Besok mau ibadah berapa udah tahu ya kan, udah daftar. Misalkan kayak pakai baju apa, habis ibadah mau apa, itu kadang kalian juga masih yang kayak nggak tahu lah, besok mengalir. Nah, Tuhan tuh nggak cuma lihat hidupmu hari ini, detik ini, waktu ini. Kayak keputusanmu hari ini itu adalah pengaruh dari keputusanmu yang lalu. Kemarin Kamis, kamu memutuskan buat aku mau daftar youth.
Nah, sampailah hari ini kalian datang ibadah di sini. Keputusan kalian ikut youth hari ini, kalian rajin youth, nanti buahnya itu kalian bakal rasain di hari kedepannya. Nah, itu tuh kayak kadang kita lewat aja, kayak lewat hidup kayak hari ini dijalanin, tidur, jalanin, tidur. Masih kayak gitu. Lah, kalau Tuhan tuh benar-benar lihat hidup kita itu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Lah itu yang kadang di pikiran kita nggak nyampe, kita nggak kepikir untuk kayak nanti ke depannya tuh kita mau gimana tuh masih belum kepikir gitu loh. Lah Tuhan tuh udah bener-bener nyediain nih dari kamu lahir, kamu nanti sekolah di mana, kamu kuliah di mana, kamu kerja di mana. Kayak Tuhan tuh udah bener-bener komplit lah gambarin hidup kita. Lah ini untuk sampai ke menggenapi apa yang udah Tuhan rencanain buat kita itu yang nggak gampang. Itu yang semuanya butuh proses. Nah, aku sedikit cerita tentang hidupku ya. Tadi aku udah pernah bilang kan di awal tuh kayak hidupku biasa aja, kayak ya sekolah-sekolah, mau masuk universitas, ya udah ngejar universitas ini meskipun requirement-nya agak susah, tapi udahlah sembahyang Tuhan mau masuk ke sini gitu. Masuk. Terus biasalah kuliah, nggak bisa mata kuliah, dapat dosen killer, dapat dosen yang kayak kamu udah ngerjain siang malam nilaimu juga ya diambang lah gitu lah. Kayak ya udah tapi kayak hidupnya tuh ya gitu aja, kayak baik-baik aja. Nah, setelah aku lulus, setelah aku endingnya pulang ke Semarang, aku masuk ke youth. Terus buat kalian yang tahu aku kayak yang mengalami fase ini itu benar-benar baru aku mengalami namanya tantangan. Baru aku mengalami namanya ditekan. Baru aku mengalami namanya apa ya, kayak ada beban lah dalam hidup gitu. Mungkin buat kalian ada yang sama kayak aku ya, hidup ceritanya kayak baik-baik aja, semua serba smooth, jalan aja baik-baik. Tapi mungkin ada juga dari kalian yang dari kecil kayak mungkin udah ada masalah sama keluarga, udah masalah buat sekolah, udah masalah kayak terjerumus sama temenan yang nggak baik kayak gitu. Tapi ya satu hal, bersyukur kalau kalian tuh punya tantangan. Aku nggak mau ngomong kayak, wah kamu benar-benar kayak bersyukurlah kamu punya tantangan, karena tantanganmu itu yang membentuk kamu. Kalau kamu nggak punya tantangan, kamu nggak pernah ditekan, kamu nggak pernah diproses, hidup kamu kayak flat aja gitu loh. Buat yang udah ngerasain, kita satu sejalan. Buat yang nggak ngerasain, percayalah kalau hidupmu tuh bener-bener jalan mulus aja tuh kayak yang nggak ada asiknya juga gitu loh, kayak nggak ada spice-nya dalam hidup. Nah, endingnya sampai aku ada di sini, sampai aku masuk ke youth ini, lah itu baru bener-bener aku diproses, baru bener-bener aku belajar gimana caranya berinteraksi sama orang, gimana caranya kayak menghadapi orang-orang yang beda-beda gitulah jenisnya. Nah, aku itu dulu kayak dituntut untuk jadi perfect. Kalian tahu nggak sih, kalian pernah ada yang ngerasain nggak kayak dituntut buat hidupmu tuh perfect gitu loh, kayak kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus pelayanan, kamu harus semua yang baik itu kayak harus ada di kamu. Nah, aku merasa sih, aku nggak tahu orang meletakkan status itu di aku apa enggak sih, aku nggak tahu. Cuman aku merasa kayak hidupmu tuh harus perfect Joy, kayak kamu harus kalau dilihat orang tuh harus kayak yang kalem, harus yang kayak baik, kayak yang yang kayak shalom, kayak yang benar-benar kayak kamu tuh ditempatkan untuk jadi orang yang perfect. Lah aku merasa hidupku tuh kayak dituntut orang kayak gitu. Padahal mungkin Tuhan pun enggak ya, Tuhan tahu kayak kamu enggak mungkin perfect, cuman kayak ya aku merasa aja dari orang-orang di sekelilingku kayak kamu tuh harus perfect, kamu harus kayak pokoknya enggak ada celah lah gitu. Sampai suatu hari aku dapat, pas kecil sih waktu itu, orang tua aku dapat surat kaleng. Kalian tahu surat kaleng enggak? Surat yang enggak ada tulisannya dari siapa. Jadi kayak jadi dia cuma kirim tapi dia nggak nulis dia siapa gitu. Itu ya isinya benar-benar kayak berlembar-lembar, kayak dia tuh habis ngepoin, nggak tahu habis ngepoin sosmedku lah atau habis ngepoin apalah. Jadi itu benar-benar punya bahan kayak ini loh, Joy itu gini.
kritik ya, maksudku nih dia mengkritik aku. Kayak dia gini, dia komen gini. Bener-bener kayak kayak nganggur banget gitu loh, kayak bener-bener komen-komenku sama orang kayak apa tuh bener-bener kayak di capture sama dia terus dilaporin. Nah waktu itu aku sih masih kecil ya, mungkin mamaku juga yang enggak mau aku tahu. Tapi sering berjalannya waktu kan aku tahu kan, dikasih tahu kayak kamu dulu lo pernah gini. Makanya buat yang tahu aku nggak terlalu aktif di Facebook karena kayak menurutku netizen di Facebook lebih jahat sih. Aku nggak tahu pengalaman kalian itu, cuman kayak karena lebih lama kali ya, jadi kayak lebih banyak celah buat dicari kayak gitu. Terus aku sampai kayak ya ampun, kayak aku tuh udah berusaha untuk menyenangkan orang, berusaha untuk kayak lift up ke keinginannya orang gitu loh. Masih aja dapat, kayak masih kecil, aku masih SD kayaknya. Aku dapat surat kalian gitu, kayak kalian bayangin aja kayak wah ini orang siapa? Kayak kok ya jahat ya, maksudku kayak masih kecil udah digituin. Itu proses masih kecil sih ku. Terus ini sekarang sama udah besar juga. Kayak ya aku dikritik gitu, kayak orang ngomong kayak misalnya itu gini gitu. Buat aku, kalau kamu mau kritik aku, kamu harus kenal sama aku. Kan ngalamin gak sih? Kayak mending kamu kenal, mending kamu tahu aku, terus kamu kritik. Daripada kamu gak kenal, aku gak pernah ngomong sama kamu, aku gak pernah apa-apa sama kamu kayak ngeritik aja gitu ngomong. Dan kadang kayak yang sampai ke orang lain lah, sampai ke orang tua lah, sampai ke apalah. Jadi aku merasa kayak aduh Tuhan, kayak kenapa gitu loh, aku tuh udah berusaha loh, aku benar-benar berusaha buat menjaga hidupku, aku berusaha buat memenuhi semua standar orang, tapi kok ya ada aja ya orang jahat. Nah, aku tuh sadar dari sini kalau aku tuh diproses, buat aku tuh enggak yang begitu ada masalah something tuh aku langsung yang kayak jengat gitu loh, langsung kayak wah bereaksi gitu loh. Nah itu yang Tuhan sebenarnya itu mau proses. Mungkin dia bisa proses aku pakai cara lain, pakai kayak kejadian-kejadian lain. Cuman mungkin Tuhan tahu lah kayak yang harus diproses itu dengan cara ini. Nah makanya waktu itu aku kayak diomongin orang, diapain lah. Itu aku belajar buat kayak udahlah, kalau memang itu baik buat kamu diterima. Kalau itu nggak baik buat kamu, ya udah let go aja. Kayak ngapain gitu kamu mikirin omongan orang lain, ngapain kamu mikirin ekspektasi orang lain, sedangkan kamu sendiri tahu, Tuhan juga tahu kayak kamu tuh berusaha sebaik kamu dan semampu kamu gitu. Nah jadi aku di sini aku benar-benar percaya Tuhan tuh proses aku dari sekarang, karena mungkin dia juga tahu kamu tuh nggak gampang buat ngilangin rasa itu mulai kayak rasa kamu kalau ada apa-apa tuh langsung bereaksi, itu kamu tuh enggak gampang buat ngilangin itu. Jadi sama Tuhan diproses. Jadi aku dulu SD masih enggak berhasil, diproses lagi sekarang. Nah mungkin ini semoga lah udah rada lumayan berhasil gitu. Jadi Tuhan tuh kayak benar-benar nyiapin kamu, karena mungkin buat aku ya ke depan bakal lebih banyak lagi orang yang komen, orang yang kritik, orang yang ngejudge, bakal kayak lebih banyak. Jadi kalau aku nggak dipersiapin dari sekarang, mungkin aku nanti ke depan tuh bakal kayak yang udah kayak pikir orang udah tua, kayak tapi kok ya nggak bisa dewasa atau gimana gitu, nggak tahu lah ya. Mungkin malah lebih menimbulkan omongan-omongan orang lagi lah. Makanya aku bersyukur Tuhan sekarang proses aku, Tuhan sekarang kayak tekan aku, Tuhan kayak bener-bener atur hidupku lah supaya aku tuh punya kehidupan yang lebih baik lagi. Itu sih latar belakang kenapa aku pilih cerita ini. Terus ada beberapa poin yang aku mau kasih tahu ke kalian yang sampai aku sadar ke titik ini, kayak kita tuh perlu gimana. Ini. Nah, yang pertama, itu benar-benar know your God atau experience God. Aku bacain ya, dari Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalian buat sampai di titik bisa sadar kayak Tuhan tuh bekerja dalam hidupmu, tuh kamu harus kenal Tuhan. Kamu harus benar-benar tahu Tuhan tuh siapa. Jangan cuma dari cerita orang, jangan cuma dari kesaksian orang. Contoh gampang lah buat kalian yang nggak kenal aku. Aku udah sering banget denger ini, nggak kenal Cik Jo ya, komen tuh galak. Terus kayak orangnya pokoknya kayak susah lah buat mau deketin, kayak mau kenalin tuh kayak takut lah
mundur sih lah, kayak nggak usah. Nah itu sama, kalau kamu nggak kenal Tuhan, kamu juga nggak bisa kayak endingnya tahu Tuhan tuh kayak apa. Untuk buat kalian yang mungkin endingnya dari takut kenal aku sampai endingnya bisa kenal, kan mesti kalian kayak, oh ternyata Cici nggak kayak gini ya, ternyata nggak kayak gini. Lah itu sama, kamu juga harus benar-benar kenalin Tuhan. Nah kalian tuh bersyukur banget bukan kecil ya, dari kalian ini umur segini udah di sini, kalian dengar kesaksianku, kalian dengar kesaksian kakak-kakak yang lain, kayak bener-bener kayak kemarin Iva juga, kayak dia bener-bener kenal siapa Tuhan, dia bener-bener kayak udah ngerasain apa Tuhan tuh kayak apa gitu. Lah itu tuh penting banget buat kalian. Lah aku berharap, aku mengajak kalian buat kayak ayo kenalin Tuhan itu kayak apa, supaya nggak cuma dari kata orang. Even Ayu pun juga kan kayak dia juga mau kenal Tuhan bukan dari omongan orang, dan dia bener-bener ngalami kayak titik terburuk dalam hidup dia, tapi seandainya dia kenal Tuhan. Nah memang mungkin harus lewat tantangan, harus lewat 15 menit lagi, harus lewat tantangan, harus lewat tekanan buat kayak kamu tuh kenal Tuhan. Dimana aku tulis nomor 2 juga ya, penting buat mengalami Tuhan. Aku sering share di komsel, anak-anak komsel kayak, sekalinya kamu kenal Tuhan, sekalinya kamu tuh sadar, ini tuh bukan karena usahaku, ini bukan karena kebetulan, ini bukan karena orang lain, tapi kalian tuh benar-benar sadar kalau ini tuh karena Tuhan. Nah satu momen kalian sadar kalau ini karena Tuhan, tuh kayak proses ke depan tuh kalian lebih kayak oh ini Tuhan gitu loh. Kalian enggak yang kayaknya aku dapat nilai bagus karena aku belajar deh, kayaknya aku nih tadi ada kecelakaan aku lolos, ini kayaknya gara-gara setiranku hebat deh, atau kayak apalah, pokoknya kayak kalian berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidup kalian tuh karena kalian. Nah kalau kalian udah sekali kenal Tuhan, maksudnya benar-benar kenal Tuhan ya, benar-benar mengalami Tuhan gitu, itu kalian bakal lebih gampang buat kayak Tuhan makasih ya buat hari ini, Tuhan makasih ya buat pengalaman ini, Tuhan makasih ya buat mungkin tekanan yang mungkin gak enak, yang mungkin gak menyenangkan buat kalian, tapi kalian kayak ini Tuhan sih, dan pasti Tuhan tuh ada something, pasti dia mau beri yang terbaik buat aku. Di sini aku bawahnya tulis juga kan, semakin ditekan semakin bertumbuh. Itu tuh percayalah, Tuhan tuh sebenarnya dia tuh ya sanggup banget lah buat nolong kita, dia sanggup banget buat kayak misalkan kalian pengen masuk kuliah yang misalkan pengen masuk kuliah negeri, atau pengen kayak kerja CPNS, atau pengen kayak masuk jurusan yang khusus, atau kalian pengen sekolah yang khusus, atau kalian tuh sebenarnya pengen kayak punya something yang khusus. Nah, di momen kalian benar-benar bisa berserah, kalian sadar kayak aduh misalkan ya pengen masuk, aku nggak tahu sih ya, dengar cerita anak-anak tuh kayak pengen masuk sekolah negeri itu kayak susah banget kayaknya, kayak perjuangan, harus les, harus apa. Nah padahal kalian mungkin sadar kayak aku tuh, aduh males suruh belajar tuh ya kayak enggak mood, kayak apa. Jadi sebenarnya kalian tuh sadar, aku tuh mau ngimpi masuk negeri itu juga ngimpi, itu bener-bener ngimpi. Cuman kalian kayak dituntut orang tua mungkin, atau kayak memang ya idaman kalian masuk negeri. Jadi kalian udah bener-bener sadar, aduh kayak itu susah deh nih masuk. Lah di momen itu, momen kalian sadar kayak itu susah deh, udahlah serahin ke Tuhan, dah let go, bener-bener biar Tuhan yang ambil alih kayak kalian gitu loh. Lah di momen itu bener-bener baru kayak Tuhan tuh nolongin, karena selama ini mungkin dia tuh udah mau nolong, cuman kamunya aja yang kayak tangannya mau diambil, kayak kamu kayak udah gak sih, kayak kamu ngindar gitu loh, karena kayak kamu merasa Tuhan aku bisa lah, kayaknya aku bisa handle sendiri, nah kayak aku bisa urus sendiri gitu. Padahal benar-benar kalian berserah, kalau digambarin berserah kayak kalian angkat tangan ya, lah itu kayak benar-benar Tuhan yang bisa kayak nih loh tak kasih, kamu minta apa tak kasih, bahkan yang kamu nggak pernah bayangin, bahkan yang kamu nggak pernah pikirin tuh kayak Tuhan langsung kayak nyoh kayak dikasih gitu loh. Jadi apa ya, belajar buat enggak take control semuanya. Aku tuh tipikal orang yang gitu sih. Kalian mungkin ada juga ya yang tipikal kalau ada apa-apa mending kerjain sendiri daripada dikerjain orang lain, terus aku jengkel. Kayak ngerjain tugas, misalnya tugas kelompok gitu kan, kayak udahlah dia mau nunut nilai sama aku, kayak ya udahlah ya, yang penting aku kerja,
sesuai sama keinginanku, kira-kira guruku bakal suka kayak gini, aku bakal dapat nilai bagus daripada aku ngarepin dia, aku udah kayak yang ayo ini udah mau deadline-nya, ayo ini udah mau ini, kayak temanmu yang longgang, langkung, santai aja nggak ngerjain nggak apa. Lah jadi kalau apa-apa mending dikerjain sendiri. Lah aku tuh tipikal kayak gitu selama ini, kayak apa-apa aku pokoknya kerjain sendirilah daripada aku berharap sama orang lain, daripada aku kayak ngandalin orang lain dan endingnya kayak nggak dapatnya aku mau. Cuman ini aku bener-bener belajar, even aku masuk pengurus itu juga aku dilatih buat nggak semuanya tuh dalam kontrolmu. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan apa-apa. Jadi kalau kamu mau ngontrol, kamu mau berusaha buat ini tuh karena aku tuh kayak udahlah, mending kalian nggak usah nyoba, mending kalian nggak usah berusaha, karena kayak nggak mungkin itu pasti kalian malah jadi sombong, malah jadi nggak kenal Tuhan, malah udah nggak sih, malah kayak masalah tambah banyak kayak gitu. Jadi udah bener-bener kalau udah mulai kerasa berat, hidup udah mulai apa, adalah let go aja, bener-bener izinin Tuhan. Kayak kalian tuh gambarin di pikiran kalian kayak, nih ya Tuhan, aku berserah. Nih ya Tuhan, aku nggak bisa lagi, aku udah berusaha semaksimal, aku nggak bisa. Udah aku berserah ke Tuhan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pokoknya genapinlah rencana Tuhan apa dalam hidupku. Nah di situ nanti bakal kalian tuh benar-benar, mungkin kalian dapat kekuatan yang kalian nggak pernah bayangin, kalian dapat damai sejahtera yang kalian nggak pernah bayangin, kalian dapat sukacita, kayak meskipun keinginan kalian belum sampai, tapi kayak hatinya tuh rasanya kayak yo wes lah, plong, udahlah Tuhan, aku percaya Tuhan pasti ngasih yang terbaik. Nah itu semua kalian tuh butuh untuk mengalami Tuhan buat kalian bisa sampai di poin itu. Nah, jadi kayak ayolah buat kalian yang merasa, duh Tuhan hidup kok gini ya gitu, kayak ayo sama-sama kita semua belajar. Kita kakak-kakak pengurus, kalian juga kita sama-sama Tuhan pakai aku, Tuhan proses aku. Kayak aku tuh nggak mau hidupku gini-gini aja. Aku mau benar-benar hidupku berdampak, hidupku menggenapi rencana Tuhan gitulah. Terus yang kedua, ini sih kayak kalau kalian sekolah ya, namanya sekolah harus ngerjain tugas, harus belajar. Sama kayak kalau kalian kerja ya kalian harus datang on time kerja. Ini aku cuman selipin aja sih, kayak yang kedua tuh harus selain kamu mengalami Tuhan, kamu juga harus ngelakuin responsibility kamu, kayak kewajiban kamu, which is yang aku nggak usah ngomong lagi, kita juga udah sering dengar, Bapak juga udah pernah sering khotbah, kayak yaitu ibadah nih kayak youth hari Sabtu hari Minggu, terus kayak doa, terus kayak komsel sama saat teduh. Itu tuh udah kayak makanan sehari-hari kalian lah. Masa kalian harus dikasih tahu, jangan lupa lo makan 3 kali sehari, jangan lupa lo nanti kayak mandi. Kayak kan kalian nggak usah dikasih tahu kan, dia kayak udah tahu sendiri ini kewajiban kalian. Sama kayak ini, jadi kayak nggak usah ayo datang gini. Ya itu kayak udah lewat lah apa masa kalian kayak harus didorong-dorong, harus kayak dibujuk-bujuk buat datang gitu loh. Nah namanya responsibility ya harus dilakuin, namanya aja kewajiban. Ini aku bacain sedikit ya ayat dari Roma 4:5 ayat 11a, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Terus Ibrani 58 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu jadi aku sampai udah capek kayak ngingetin, ayo saat teduh, ayo komsel, ayo doa. Karena kalau kalian nggak kayak gitu tuh kayak kalian mau ngomongan kasar, kayak kalian tuh mau expect apa gitu loh dari Tuhan. Orang kamu aja nggak pernah ngelakuin apa yang seharusnya kamu lakuin. Ini tuh kayak 4 hal ini tuh buat kamu tahu teori, kamu dengar firman, kan kamu cuma denger orang kan, kamu kayak teorinya dapat. Kamu doa itu juga kayak hitungannya kayak teori gitu loh. Terus apalagi komsel sama saat teduh. Nah dengan kamu udah kuat di teorimu, kayak sekolah lah, kamu kuat di teorimu, terus kamu mengalami Tuhan, kamu dapat prakteknya, itu kayak benar-benar sepaket full. Dah itu kayak kamu komplit lah, kamu lulus karena teorimu lulus, praktekmu lulus gitu. Jadi buat ini saya lagi aku ajak kalian semua, ayo datang komsel, ayo saat teduh, ayo berdoa dan ibadah. Gitu. Poin terakhir yang ketiga.
Oh, nah yang ketiga nih penting sih. Yang ketiga ya tiga-tiga penting ya. Tapi yang ini benar-benar prepare yourself. Kenapa aku bilang prepare yourself? Karena Tuhan itu nyiapin kalian buat kalian terima apa yang terbaik dari Dia. Harus diakui, kadang kita berdoa, kita kayak minta, Tuhan aku mau masuk sekolah ini, Tuhan aku mau masuk kuliah ini, kayak Tuhan aku mau dapetin si doi, kayak Tuhan aku mau apalah, pokoknya aku mau punya uang banyak, aku kayak mau apa pokoknya keinginan kalian lah. Kadang tuh kalian berdoa, tapi di dalam diri kalian tuh kalian sebenarnya tuh enggak siap buat terima itu. Udah gak? Contohnya ya, misalkan kalian misalnya bilang pengen masuk sekolah negeri atau sekolah apa gitu. Padahal mungkin Tuhan tuh tahu nanti atau kamu jatah kuliah tuh mungkin kegiatan gereja kamu banyak, kegiatan lain kamu banyak, kayak kegiatan kamu mungkin dapat kesempatan buat bisa sambil kerja, sambil magang. Nah kalau misalkan kamu dapat sekolah yang kamu mau, kayak kamu bakal kepalaan sendiri gitu loh, kamu bakal yang kayak, ini kok kayak terlalu banyak tugas kalian di hidup kalian gitu loh. Nah makanya Tuhan tuh tahu lah, kayak Tuhan tuh tahu banget lah kalian, nanti kalian tuh mesti kayak aku tuh kebayang sih Tuhan ya, ini tuh mesti kamu bakal ngomel nih, ini tuh mesti kamu bakal kayak nggak terima nih, kamu nih mesti bakal kayak gerutu nih. Nah kayak Tuhan tuh udah tahu, makanya Dia kayak kalau kamu doa apa, itu kamu juga harus nyiapin diri kamu sendiri buat kamu nerima apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta. Dan kita semua tahu kalau kita doa, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Nah makanya tuh kita harus benar-benar persiapin diri kita buat nerima yang terbaik gitu loh. Kayak bayangin kamu tiba-tiba dipilih jadi ketua OSIS, kamu dipilih jadi ketua apa lah. Kayak kalian harus mempersiapkan diri kalian juga buat memenuhi tanggung jawab itu. Nah makanya tuh Tuhan tuh siapin kalian mungkin dari jauh-jauh hari, mungkin dari kecil, dari siapin sampai sekarang. Yaitu untuk kalian endingnya tuh menerima apa yang Tuhan udah rencanain buat kalian. Gitu, ini aku baca dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tuh benar-benar ikut campur dalam hidup kalian. Makanya kalian tuh nggak sadar kalau Tuhan ikut campur, tuh Tuhan ikut campur. Kayak kalian yang merasa, kayak tadi aku cerita proses waktu aku dari dulu, itu Tuhan ikut campur, Tuhan siapin kamu. Cuman kamunya aja yang nggak sadar, kamunya aja yang nggak merasa kayak Tuhan nih bekerja di hidupmu gitu loh. Jadi Tuhan tuh selalu proses hidup kita dari sekarang, Dia tahu kamu tuh butuh timeline, kamu butuh waktu berapa lama buat memproses kamu tuh Dia tahu. Sedangkan kamu sendiri nggak tahu. Jadi kayak ya udah, Tuhan udah benar-benar nyiapin kamu jauh hari supaya di saat Tuhan merasa oke, kamu udah siap, oke kamu udah bisa menerima, ya sama Tuhan tinggal kayak langsung langsung kayak dikasihin. Dan kita juga menerima dengan kayak aku udah siap. Semua tanggung jawab setelah itu aku kayak siap aja gitu loh, karena selama ini aku udah dipersiapkan, selama ini aku udah di training baik sama Tuhan, kayak gitu. Misalkan kalau kalian ada yang struggle untuk dipandang rendah orang, kalian ada yang struggle kok teman-temanku kok kayak gini, atau mungkin kalian tuh ada yang struggle kayak aduh kok keluargaku, kok aku kok lahir di keluarga ini, itu kayak udahlah, Tuhan tuh udah punya prosesnya buat kalian. Dan percayalah, selama proses itu pun karakter kita tuh dibentuk. Kita nggak yang Tuhan tuh nggak pernah ngasih ujian ke kita tanpa buah, tanpa hasil. Mesti nanti adalah kayak kamu di saat kamu merasa kok misalnya ya kok lahir di keluarga yang kayak gini, tapi nanti Tuhan kayak kuatin kamu, Tuhan kayak proses kamu, dan nanti kamu waktu denger ada orang lain kayak gitu, kamu pun akan dengan gampang kamu bisa bilang, kamu bisa kesaksian, kamu bisa kayak ngasih kekuatan ke mereka kayak ini loh, aku dulu juga kayak gini, aku dulu juga ngalami kayak gini, tapi aku udah berhasil nih, aku udah berhasil lewat ini semua, dan aku sekarang bisa berbagi kalian gitu. Misalkan lagi kayak kalian yang kok zaman sekarang ya mungkin yang teman-temannya tuh kayak nakal-nakal gitu, kalian saya bingung, aku tuh kok terbawa ke arus
kayak teman-teman nakal ya, kok teman-teman apa gitu. Nah itu mungkin Tuhan makanya ajak kamu ke gereja, mungkin buat ngingetin kamu kayak ayo jangan kalian yang terbawa teman-temanmu, tapi kayak kamu yang harus jadi jadi yang kuat lah dari antara mereka gitu lah. Mungkin nanti kamu semakin tua, mungkin pergaulanmu semakin enggak sebaik sekarang, mungkin semakin semakin berat, semakin apa gitu lah. Tapi kamu udah diproses dari kamu kecil, kamu enggak yang gampang ke bawah-bawah arus kemana-mana gitu. Kamu kayak bisa kuat, kamu tetap bisa kayak mau teman-temanku kayak gini, aku tetap percaya kalau kayak aku tuh anaknya Tuhan, aku tuh dipilih Tuhan, aku tetap mau percaya ke Tuhan meskipun teman-temanku semakin hari misalnya kayak tidak semakin membaik gitu. Jadi pokoknya kita tuh selalu diproses untuk nanti tuh karakter kita yang endingnya keluar, karakter kita yang endingnya kayak berubah gitu loh. Jadi udah percaya proses Tuhan sekarang itu nanti buahnya mungkin nggak kita rasain sekarang, tapi kita bakal rasain kayak mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, tapi itu tidak akan sia-sia gitu. Terus ini aku kasih poin di sini ya. Ini aku bener-bener diingetin Cece waktu itu, Cece Linda. Aku cerita sama dia, terus kayak biasa lah ya namanya kayak, aduh ya ampun Cece capek ini gitu. Terus dia kasih kalimat ini, udah toh kamu tuh kalau nggak kuat Tuhan nggak akan uji kamu, kalau kamu nggak mampu Tuhan nggak akan uji kamu, Tuhan nggak akan ngasih kamu tekanan ini atau kayak kayak masalah ini gitu loh. Jadi udah percaya aja kalau Tuhan kasih tuh kamu kuat, tuh kalau Tuhan kasih tuh kamu mampu, tinggal kamu caramu menyelesaikan masalah ini tuh yang harusnya benar. Lihat dengan tadi kamu harus dekat sama Tuhan, kamu harus kenal sama Tuhan. Jadi kayak kalau ada masalah berat, kamu nggak lari kemana-mana, kamu nggak cari-cari penyelesaian yang lain, tapi benar-benar kayak kamu larinya ke Tuhan, kamu minta tolong, kamu tanya Tuhan, kamu berdoa sungguh-sungguh ke Tuhan kayak Tuhan ini tuh ada masalah kayak gini. Mungkin masalah yang aku banyak lah ya, mungkin kalian yang kalian alami, yang kalian rasain, mungkin yang orang lain nggak tahu, mungkin nggak ada yang tahu, mungkin cuman kamu sama Tuhan yang tahu, mungkin cuman kayak kamu sama sahabat dekatmu, tapi kayak buat kamu tuh udah yang aduh Tuhan aku kayak capek banget kayak gitu. Nah di situ di momen itu kamu harus benar-benar percaya Tuhan kalau Engkau izinkan aku untuk ada di titik ini pasti karena aku kuat, pasti karena aku bisa. Jadi ayo sama-sama, mungkin kalian butuh sharing, mungkin kalian butuh tanya saran, tanya apa, tanya, berdoa dan percaya kalau itu semua karena Tuhan, kalau itu semua karena campur tangan Tuhan. Nah, yang pada akhirnya ini aku selalu kalau doa aku sering selipin kata-kata ini, aku tunggu surprise dari Tuhan. Aku tunggu kayak ada kejutan apa lagi nih dari Tuhan yang aku gak pernah kebayang, yang aku gak pernah doain, yang aku gak pernah harapin. Tapi aku tunggu aja, kayak Tuhan mau kasih aku apa, Tuhan mau. Kadang juga kayak Tuhan mau uji aku apa, kayak ya udah ayo kalau Tuhan mau uji, aku yakin aku kuat, jadi ya gak apa-apa, ayo biar aku lebih kayak levelku lebih naik dan aku kayak dapat berkat lebih banyak, dan aku benar-benar pada akhirnya tuh kayak Tuhan kayak mungkin nggak bisa ya, kayak Tuhan memandang kita, memandang aku kayak ya kamu tuh sempurna ya, kamu tuh kayak anak yang selama ini udah tak totok ke, udah tak atur ke, udah tak proses, udah tak poles sampai endingnya kamu bisa jadi anak yang kayak menggenapi rencana Tuhan dan menggenapi apa yang Tuhan kehendaki khusus buat hidup kalian. Itu jadi aku ajak, ayo sama-sama kenali Tuhan, ayo sama-sama doalah minta sama Tuhan. Tuhan aku mau mengenal Engkau, Tuhan aku mau untuk enggak hanya dengar dari orang, enggak hanya dengar dari yang khotbah, yang sharing, enggak hanya ya dengar dari orang lah intinya, tapi kamu sendiri tidak mengalami. Karena dulu pun aku kalau disuruh khotbah, aku disuruh sharing, selalu jawabanku kayak mau cerita apa, mau ngomong apa, orang selama ini kayak enggak merasa pernah diapa-apain sama Tuhan gitu loh, kayak enggak merasa punya bahan buat cerita. Nah, jadi terus di saat ada tekanan, ada masalah, ada tantangan baru kayak ini aku endingnya bisa berdiri di sini, aku bisa cerita ke kalian, aku bisa sharing ke kalian, dan semoga
ini memberkati, ini menguatkan. Pokoknya kita semua sama-sama saling mendukung untuk menggenapi rencana Tuhan. Sekian, terima kasih. Aku langsung serahin ke Babe aja ya, buat Babe tutup dan doa persembahan. Oke. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami di malam hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, sungguh kami mau belajar Tuhan. Untuk kami bisa dekat dengan Engkau, untuk kami bisa mengandalkan Engkau, untuk kami bisa terus setia sama kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dibangun di dalam kehidupan kami. Karena itu baik buat kami, karena itu membangun kami. Tujuannya itu bukan untuk menyusahkan kami atau nambah-nambahin atau buang-buangin waktu kami pada saat kami saat teduh, pada saat kami komsel, pada saat kami ibadah. Tapi justru saat-saat itulah kami itu dibangun Tuhan Yesus, dibangun oleh hubungan kami, dibangun iman kami, dibangun rasa percaya kami sehingga kami tidak mudah khawatir, sehingga kami begitu menghadapi masalah kami bisa tenang. Itu sangat berguna sekali Tuhan Yesus, dan kami sangat-sangat membutuhkan itu semua Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan ini Tuhan Yesus, kami bisa mempraktekkan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Dan itu akan menguatkan, sungguh menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami tahu Tuhan Yesus, pada saat kami memberikan, kami akan memberikan yang terbaik. Karena persembahan kami adalah bentuk dari salah satu penyembahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Jadi dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik teman-teman, seperti biasa kalau kita mau memberikan persembahan ada barcode di sini ya. Saudara bisa scan di situ untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa lewat OVO, bisa lewat GoPay, apa aja silahkan, atau nanti saudara memberikan lewat amplop. Nah, amplop kayaknya dari bawah sudah ada, atau yang belum menerima amplop untuk memberikan persembahan lewat amplop bisa angkat tangan. Yang belum menerima amplop ada satu, ada lagi, ya satu situ. Itu juga belum. Oh di sini juga banyak. Ada lagi yang belum menerima amplop, jangan turun dulu. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Oh itu belum tuh, masih satu tuh. Nah ya, nanti setelah ibadah teman-teman bisa naruh persembahan itu di pintu keluar, itu ada box coklat, silakan letakkan persembahan itu di situ. Oke, minggu depan kita akan masuk ke bulan baru ya, cepat banget ya, udah Mei loh. Udah Mei. Dan kita masuk di tanggal 1 Mei, hari buruh, hari libur situ. Tapi you tetap ada dong, tetap ada. Kita tetap untuk datang di sini untuk beribadah bersama-sama ya. Temanya minggu depan adalah Purpose for My Life ya, Purpose for My Life. Enggak ada. Oke. Jangan lupa ngajak teman-teman, kita pendaftarannya setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis jam 6 sore. Ya, pendaftaran dimulai hari Kamis jam 6 sore ya, dan jangan dimolor-molorin karena ini puji Tuhan, kita tuh sampai full terus. Jadi kursi udah penuh semua. Jadi kalau misalnya teman-teman kehabisan kursi kayak sekarang ini, sebetulnya udah habis, nanti tinggal hubungi Kak Anita untuk bisa dapetin kursi untuk bisa ibadah bareng-bareng. Dan kalau misalnya daftar, kalau nggak jadi datang, tolong hubungi Kak Anita juga.
Karena kursi yang dipesan itu akan diberikan kepada teman yang lain ya. Nanti bisa dipakai buat teman-teman yang daftar tapi kursinya nggak ada gitu. Oke, seperti tadi yang Cik Joy umumin, kalau kita harus datang ke komsel ya, komsel kita hari Jumat ini ada komsel. Jadi ayo datang ke komsel, ada komsel Rock, komsel Gamma Love, komsel M&M, komsel RCG dan komsel Pijar. Nih komsel-komsel ini bisa kalian gabung untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Memang kayaknya bosenin, tapi di situ justru kita belajar melatih diri ya. Emang kalian kalau misalnya belajar matematika itu bosen gitu udah selesai gitu, nggak mungkin kan? Karena kita nggak bakal naik kelas kalau kita nggak belajar matematika. Sama saudara. Saudara nggak bakal lulus masalah kehidupan kalau nggak ikut komsel. Pendem sendiri, ngomongin kepada orang lain malah tambah masalah. Masalahnya nggak bisa selesai. Justru pada saat komsel lagi ada masalah, cerita sama teman-teman di komsel, bisa didoain, bisa dikasih solusi. Mungkin ada teman yang pernah ngalamin, ternyata aku nggak sendirian, malah dikuatkan. Ada banyak sekali ya kita tuh diberkati pada saat kita datang ke komsel. Ya, jadi datang ke komsel ya, ada komsel-komsel itu. Baik, apalagi tadi ya pengumumannya ya. Oh iya, ini ya, saudara, hari Jumat kemarin kita ada worship night ya, setiap sebulan sekali. Kingdom Fan Club itu selalu upload worship night, malam dimana kita itu daripada susah untuk nyari Tuhan gitu ya, nggak bisa main gitar fales terus gitu ya, mending puter ini di YouTube. Kita dengerin bareng-bareng, kita nyembah bareng-bareng ya. Dan sudah banyak worship night yang kita buat. Bahkan salah satunya itu adalah lagu ciptaan anak-anak youth sendiri ya. Anak-anak youth sendiri menciptakan lagu untuk kita sendiri, untuk kita semua, untuk kita sama-sama menyembah bareng-bareng sama Tuhan ya. Makanya besok kalau pas ada waktu, sempatkan untuk datang ke Tuhan lewat channel YouTube ini ya. YouTube-nya di Youth GBI Gamma atau Kingdom Fan Club. Nanti lihat di situ ada worshipnya, judulnya yang kemarin itu apa ya? Judulnya apa? Ulangi dong. Ada nggak? Nah itu, Live His Life. Bicara soal bagaimana kita hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan selamat buat teman-teman yang baru tadi siang baptis. Ada yang datang ke sini, ada nggak? Angkat tangan dong. Yang sudah baptis, ya barusan baptis ya, itu dia. Selamat ya. Kalian sudah melakukan kehendak Tuhan ya. Tadi kan aku pernah share kalau melakukan kehendak Tuhan salah satunya adalah dibaptis. Yes, kalian jadi warga kerajaan Allah. Enggak cuma percaya doang, tapi melakukan kehendak Tuhan. Jadi barang siapa yang belum baptis, ayo datang, kalau nggak salah bulan Juni atau bulan Juli, saya lupa. Nanti tunggu kabarnya aja. Ya, tunggu kabarnya aja, nanti kita akan umumkan lagi. Baik, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan yel-yel dulu. Siapin gerakan yang tergila, tergokil, dan saya akan memvideonya. Videonya ngadep ke sana berarti ya. Oke. Siap? Siap. Video. Kalian nggak dapat ya? Sorry ya. Maaf ya. Oke. Kingdom Fan Club. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing's impossible. Through you, thine eyes are open.
Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Teman-teman saja ya katakan. To you I can do anything. Yang keras. Biar jadi kekuatan dan iman kita, amin. Sekali lagi sama-sama. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari kita menerima berkat sama-sama. Terima kasih Tuhan buat malam ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan berpisah meninggalkan tempat ini. Kau ikatkan kami dengan kuasa kasih-Mu yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Walaupun kami harus berjaga jarak, kami harus mengikuti protokol kesehatan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau enggak pernah melepaskan kami dari kasih cinta-Mu, baik antara kami dengan Engkau dan kami dengan sesama di tempat-tempat ini ya Tuhan Yesus. Itu yang membuat kami semakin kuat, itu yang membuat kami semakin yakin untuk kami berjalan melalui lembah-lembah kekelaman di sini Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan untuk menjalani hari ini, untuk berharap terus kepada Tuhan. Dan inilah terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh isi rumahmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Dipanggil Be Holy Party. Silakan duduk dulu.